Ya, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 ini kami di Morning Session with Nuim Hayat pasti akan membahas sesuatu isu yang amat sangat menarik untuk kita perbincangkan, tentunya bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Sebelumnya kita sapa dulu dengan Bang Nuim. Selamat pagi waktu Indonesia jelang siang, selamat siang waktu jelang sore waktu Melbourne, Australia, Bang Nuim. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne. Bingung Saya kan? lagi kedinginan ini. Oh, kedinginan berapa Lagi derajat? Bang? kedinginan. Berapa Ini derajat? Bang? 18 derajat. Oh. Ini kan musim panas. Katanya di Melbourne musim panas. Aha. Berapa hari yang lalu 37 derajat. Aha. Besoknya 17 derajat. Wow. Turun 20 derajat. Sekarang ini 18 derajat. Di Jakarta sendiri selama beberapa hari terakhir sih cukup terik, tapi 2 hari terakhir ini kembali mendung sih Bang Nuim, dan sore ini sudah sering turun hujan juga. Jadi memang cuaca sedang tidak baik-baik aja juga ya Bang ya di Melbourne. Iya, ini macam di Ukraina aja nih, nampaknya dingin. Tahan dulu Bang, jangan langsung to the point ke Ukraina kita bahas hari ini Bang. Bang Nuim, kapan terakhir ke Bali Bang? Kapan terakhir ke Bali? Terakhir ke Bali bulan Agustus September yang lalu. Oh, oke. Dan 2022 ya? kaget sekali melihatnya. Ya, begitu banyak tamu-tamu yang datang dari luar negeri, dan belakangan ini laporan yang beredar juga mengatakan bahwa sebenarnya turis dari India itu sudah katanya sangat sangat membludak ke Bali, karena ke Bali itu kata mereka yang dari India, terutama mereka yang melakukan bulan madu atau honeymoon, itu mengatakan tidak perlu minta visa karena begitu sampai bayar Rp500.000 bisa dapat visa. Sedangkan kalau kebanyakan negara lain misalnya di Eropa dan lain sebagainya, itu mereka harus menunggu bisa sampai 1 bulan sebelum keluar visa. Jadi nampaknya Bali ini bukan hanya populer dengan orang-orang dari Australia, tapi juga dari India dan dari Rusia serta Ukraina juga. Kabarnya banyak yang berkumpul di Bali sekarang ini. Betul memang Bang. Bali ini memang merupakan tujuan utama bagi banyak warga Rusia dan Ukraina. Bahkan sebelum terjadinya perang ini, menurut data imigrasi lebih dari 14.500 warga Rusia dan lebih dari 3.000 warga Ukraina ini telah datang ke Bali. Dan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah memang Indonesia ini akan membantu memperbaharui visa turis bagi mereka yang saat ini terjebak perang Bang. Dan ini memang menjadi angin segar buat kedua warga negara baik itu Rusia dan Ukraina. Karena sejak perang di Ukraina dimulai nih Bang Nuim, sebuah estate yang terdiri dari kompleks apartemen dan kafe bernama Park Ubud di Jalan Sriwedari ini menjadi tempat unik di mana warga-warga Rusia dan juga Ukraina ini belajar hidup berdampingan dan bekerja bersama. Ini amat sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Ukraina sendiri saat ini ya Bang ya. Selain perang, lantas apa sih sebenarnya Bang? Kalau selain perang, ini sebenarnya lantas apa sebenarnya Bang Nuim turis asing ini betah tinggal di Bali Bang? Ya itulah, tapi barangkali terutama belakangan ini karena soal mobilisasi terutama di Rusia. Banyak yang tidak yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Rusia di bawah pimpinan Presiden Putin adalah sesuatu yang bisa dibenarkan atau bisa menguntungkan Rusia secara keseluruhan. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan dan membahayakan, juga bisa menjadi ajang kematian bagi sementara di antara mereka, terutama anak-anak lelaki yang memenuhi syarat untuk mengikuti apa yang disebutkan oleh Rusia sebagai mobilisasi. Jadi banyak yang ya dalam tanda kutip melarikan diri, karena sekarang ini menurut suatu analisis rahasia di Rusia bahwa dikarenakan Rusia tidak juga mampu untuk dalam tanda kutip menaklukkan Ukraina, maka Putin akan melakukan mobilisasi kedua. Dan mobilisasi kedua ini tentunya akan sangat merisaukan banyak anak-anak muda di Rusia. Jadi mereka begitu ada kesempatan langsung angkat kaki untuk berada sejauh mungkin barangkali dari Rusia sendiri. Dan seperti dikatakan tadi, karena di Indonesia itu boleh dikatakan visa bisa mudah diperoleh, visa on arrival, yaitu yang bisa dilakukan oleh banyak warga negara dari banyak negara. Nah, mereka seakan-akan dalam tanda kutip melarikan diri untuk sementara ini ke Bali, mungkin sejauh mungkin.
Iya. Dan bahwa di sana mereka kemudian bertemu dengan orang-orang dari Ukraina, dan mereka mengatakan sebenarnya kita tidak punya masalah, yang ada masalah itu Putin sebenarnya, bukan kami yang sebagai warga negara Rusia yang awam, yang biasa. Lantas sebenarnya apa yang menjadi alasan warga negara baik itu dari Rusia ataupun Ukraina memilih Bali? Apa alasan utama mereka menurut Bang Nuim? Murah? Ya, pertama tentu itu satu. Oke. Kedua, sekarang ini kan di Ukraina, di Rusia dinginnya Allahu Rabbi kata orang kita, setengah mati, dinginnya kayak apa. Sedangkan di Bali itu kan sama saja, hari ini seperti besok, seperti lusa, seperti tulat dan lain sebagainya, itu boleh dikatakan sama saja. Kemudian tentunya hidup di Bali ya seperti tadi Adi katakan, lebih murah, lebih bervariasi, lebih berbeda dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor, tapi faktor utamanya itu sekarang ini adalah peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Kedua, faktor iklim, ya, faktor cuaca. Di Rusia sekarang ini, itu di Rusia boleh dikatakan September, Oktober sudah mulai jatuh salju, sudah mulai turun salju. Itu dinginnya sangat luar biasa, dan mereka itu tidak tahan, dan mereka mengatakan lebih murah, ya, tempat yang murah untuk dihuni atau untuk dikunjungi adalah Bali. Pertama karena Bali juga disebutkan sebagai pulau dewata, pemandangannya begitu hebat, masyarakatnya begitu toleran terhadap orang-orang yang datang dari luar Bali, sehingga Bali ini punya macam-macam daya tarik. Ya, jadi bukan hanya untuk orang-orang yang biasanya datang dari Australia yang senang berada di pantai, ya, hidup jalan hidup dengan murah dan lain sebagainya, tetapi juga sekarang sudah menyebar ke mana-mana. Ya, kemudian ada film yang juga buatan Hollywood, ya, mengenai Bali dan lain sebagainya. Ini semuanya merupakan daya tarik. Tapi kalau bagi orang di Eropa seperti Rusia dan Ukraina sekarang ini, pertama soal iklim, ya, kedua menjauhkan diri dari peperangan, ketiga adalah bahwa Bali begitu murah dan begitu bersahabat, begitu ramah. Iya, kalau tadi saya sempat ngintip nih Bang, tadi kan Bang Nuim sempat menyinggung soal cuaca memang atau iklim di Kiev, bahkan saat ini pun juga suhunya nih 4 derajat nih, dingin sekali Bang. Gimana bisa, dan jadi saya sempat ngintip di website bahwa suhu di Kiev ini di Ukraina ini 4 derajat. Mungkin salah satu dari sekian banyak alasan warga asing terutama Ukraina dan Rusia ini memilih Bali yang dari segi cuaca ini cukup tropis, cukup memenuhi atau banyak matahari. Bahkan Melbourne sendiri saat ini cuacanya di 18 derajat Celcius, dan ini amat sangat cukup dingin buat Bang Nuim ya. Ya, betul, karena begini. Dingin ini barangkali juga psikologis, ya, karena apa? Ini kan musim panas di Melbourne. Berapa hari yang lalu suhu sampai 37 derajat, setengah mati, kepanasan. Betul-betul kita kepanasan, karena di sini panasnya kering. Panasnya kering, tidak seperti di Indonesia, panasnya ada kelembapan. Nah, di sini kalau Adit mau tahu, misalnya kita sekarang misalnya suhu 18, mungkin suhu 16 derajat, kita bekerja di luar, ada matahari, dan kita tidak pakai sunscreen, ya, tidak pakai krim khusus, itu bisa terbakar kulit kita. Karena di sini tidak ada ozonnya, tidak ada kelembapannya seperti di Indonesia. Jadi memang dingin sekali. Nah, bagi mereka terutama yang berada di Rusia, di Ukraina, ya, melarikan diri, artinya dalam artian sebesar-besarnya, seluas-luasnya ke Bali yang bisa hanya pakai kain sarung, malah dikatakan, dan tidak jadi masalah, ya tentu ini suatu kenikmatan. Lagi murah. Itu yang juga menjadi pertimbangan nomor satu juga. Betul. Kemurahan untuk berada di Bali dan untuk tinggal di Bali. Dan apalagi ketika kemudian pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan membantu memperbaharui visa turis bagi mereka yang saat ini terjebak perang. Dan sementara di sisi lain ini juga memang Bali memiliki kepentingan untuk mempromosikan diri sebagai lokasi kerja bagi pengembara digital dan menjanjikan visa jangka panjang kepada mereka yang berpendidikan tinggi dalam teknologi. Tapi di sisi lain, apakah ini sebenarnya juga ya memang membuka peluang buat mereka, tapi ada nggak sih yang menurut Bang Nuim justru juga berpotensi mendatangkan masalah baru, terutama bagi warga lokal Bali, ketika mereka pada akhirnya harus berkompetisi dengan warga negara asing? Tapi kan ini sudah sejak dari dahulu. Ini kan bukan barang-barang baru, ini sudah dari sejak dahulu. Berapa banyak kita mengetahui orang-orang asing yang mencoba untuk tinggal di Bali, ada yang bisa tinggal sampai begitu lama dan lain sebagainya. Bahkan ketika terjadi misalnya apa yang disebutkan sebagai bom Bali tahun 2002 waktu itu, toh orang tidak menjadi persoalan. Ya, sebentar saja mereka mengatakan pada waktu itu mereka mengatakan kita tidak akan mengaku kalah
terhadap kaum teroris yang telah melakukan pengeboman dengan menjauhkan Bali dari diri kita. Kita akan datang ke Bali untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak mampu untuk menghalangi kita masuk ke Bali. Kami tidak takut, kita tidak takut. Begitulah mereka katakan. Jadi macam-macam alasan. Tapi seperti yang suka dikatakan oleh banyak orang, pertama memang itu suasana yang berbeda, pemandangan yang berbeda, budaya yang berbeda, seni yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, dan lebih murah jika mereka misalnya berlibur. Kalau di Australia, mereka berlibur di Australia akan jauh lebih mahal jika dibandingkan kalau mereka berlibur ke Bali. Ini adalah sesuatu yang juga menjadi pertimbangan. Dan ya, karena Bali ini sudah terkenal ya, kita tahu tulisan Revolt in Paradise oleh Ketut Tantri, ini orang Amerika, orang Inggris, perempuan Inggris bernama, mengubah namanya menjadi Ketut Tantri, dan kemudian menulis tentang Bali dan banyak. Dan ini juga mempengaruhi banyak orang untuk melihat apa sebenarnya yang ada di Bali yang disebut juga sebagai Pulau Dewata ini. Nah, terutama juga karena ya kita tahu masyarakatnya begitu dalam tanda kutip toleran terhadap kaum pendatang, sehingga mereka itu ya terserah. Kita melihat turis-turis di Bali itu mereka seakan-akan macam di rumah sendiri ya. Mereka naik motor yang tidak mereka lakukan di sini. Mereka bisa naik motor tanpa harus berpikir apakah mesti pakai helm atau tidak. Walaupun resminya memang mereka harus pakai helm, tapi di sana mereka bisa tidak memakai helm. Jadi semua ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang setelah suntuk bekerja barangkali selama 11 bulan dalam setahun, maka sebulan ketika libur mereka ya cari tempat liburan yang nyaman, yang penuh dengan toleransi, yang murah dan beda. Itu juga menjadi pertimbangan. Ya, cuma sekarang ini ada yang mengatakan ya mungkin harus hati-hati juga terhadap terutama pemuda-pemuda yang atau laki-laki yang datang dari Rusia, karena Rusia sekarang ini dikenal punya semacam pasukan bayaran atau mercenary yang disebutkan Wagner. Wagner ini di samping tentara resmi, ada kelompok yang namanya Wagner ini, ya mereka sekarang ini bahkan pergi ke penjara-penjara seperti pernah kita bicarakan di Rusia sana, mencari orang narapidana yang sedang menjalani hukuman puluhan tahun atau diancam hukuman mati. Mereka mengatakan mau nggak masuk ke kelompok Wagner. Kelompok Wagner ini persis seperti The Foreign Legion, itu legion asing yang dahulu terkenal sekali di Prancis. Jadi dahulu kan kalau ada penjahat dan lain sebagainya melarikan diri dari negerinya, lalu bergabung dengan legion veteran di Prancis untuk menjadi tentara khusus Prancis. Dan sekarang di Rusia juga punya pasukan seperti itu yang tidak begitu disukai oleh tentara-tentara resmi di Rusia, dan mereka ini sudah pernah dikirimkan ke Aljazair, ke Syria, ke negara-negara di Afrika dan lain sebagainya, dan sekarang mereka juga ikut aktif di Ukraina, dan mereka ini seakan-akan bersaing ya. Di pasukan Wagner mengatakan, wah kami yang telah memungkinkan Rusia memperoleh kemenangan di Ukraina, sedangkan pasukan resmi Rusia mengatakan tidak benar, kami sebenarnya yang telah memungkinkan Rusia untuk mencapai kemenangan di Ukraina. Jadi ini masih ada semacam benturan, dan ada kemungkinan di antara mereka yang kemudian melihat sebuah ini melarikan diri, dan salah satu cara untuk melarikan diri barangkali tempat yang paling jauh dari Rusia ya mungkin Bali. Jadi itu pun juga masih harus diantisipasi. Apakah tidak terlalu jauh kita berpikir bahwa Wagner ini juga akan menyasar warga Indonesia, warga di luar Rusia untuk melakukan misi-misi seperti itu, Bang Nuim? Ya, ini kan ya masalahnya sekarang ini, kalau misalnya di Amerika ya, di Rusia barangkali, di Bali barangkali belum begitu gencar, tapi di negara-negara seperti di Amerika, yang ditakuti sekarang ini juga bukan hanya mafia dari Italia, tetapi lebih dahsyat lagi mafia dari Rusia, bahwa mereka ini lebih ganas dari mafia-mafia yang selama ini dikenal dari Italia. Jadi mafia Rusia ini juga sangat ditakuti dan sangat dibenci karena kekejaman mereka. Jadi ini masalah yang barangkali merupakan masalah global ya, bukan hanya masalah Bali dan lain sebagainya, tetapi betul harus diwaspadai. Macam dikatakan, ya tentunya kita punya badan-badan intelijen kita yang tentunya mengikuti semua ini, dan mereka tentunya memantau semua ini dan bisa menarik kesimpulan nanti untuk menyimpulkan apakah yang ini betul-betul
turis, apakah ini betul-betul yang melarikan diri dari Rusia karena tidak mau dimobilisasi, ataukah ini adalah anggota Wagner atau anggota mafia dari Rusia yang perlu diwaspadai, dan kalau perlu barangkali juga dideportasi dari negeri kita. Oke. Bang Noim, tadi kita menggunakan kata atau terminologi mobilisasi daripada menggunakan kata wajib militer, dan itu yang kemudian ditakutkan oleh para pemuda di Rusia untuk ikut serta dalam mobilisasi ala Putin, dan mereka kemudian memilih untuk hengkang atau melarikan diri dari Rusia daripada mereka harus ikut mobilisasi ini. Tapi apakah kemudian ketika para pemuda ini keluar dan kemudian berkuranglah potensi serapan tenaga muda ini untuk ikut perang antara Rusia dan Ukraina akan juga berdampak pada ekonomi Rusia? Kita akan bahas, Bang Noim, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami MJ Listener di Morning Session with Noim Hayat. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Masih di Morning Session with Noim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia yang saat ini di 18 derajat Celcius. Jangan pernah berharap kita akan ke Kiev, Bang, ya. Ini di Kiev ada 4 derajat Celcius. Di Jakarta pun juga mungkin cuacanya di sekitaran 23-24. Memang enak hidup di Jakarta sih, Bang. Atau mungkin di Bali, atau mungkin di Bali saja yang mataharinya penuh dan kemudian menjadi tempat-tempat favorit bagi warga Rusia dan Ukraina, sementara di negara mereka sendiri sedang berperang. Bang Noim, ngomong-ngomong soal perang Ukraina dan Rusia, atau mungkin kalau Presiden Putin mengatakan bahwa ini bukan perang tapi dia sebut memiliki terminologi khusus sebenarnya, operasi militer Rusia. Putin mengatakan hal ini. Ini sudah udah hampir 1 tahun, Bang, ya, dari 24 Februari 2022, dan ini belum ada kata akhir. Bahkan ketika kemudian Zelensky merekomendasikan 10 poin untuk melakukan gencatan senjata pun juga ditolak oleh pemerintah Rusia, karena isi dari 10 rekomendasi gencatan senjata ini adalah tetap memasukkan 4 wilayah yang kemarin masuk ke dalam, istilahnya apa ya, saya lupa, referendum. Ini mesti harus kembali ke Ukraina, sementara pemerintah Rusia pun nggak mau. Ini akhirnya jadi gimana nih, Bang? Sementara Putin sendiri mengatakan bahwa pihak Rusia ini diduga kekurangan pasukan dan Rusia akan perluas batas usia wajib militer, dan sayangnya rencana ini mengundang kritik dari banyak pihak. Pandangan Bang Noim, dilema sekali, Bang. Iya, betul, dan ini nampaknya memang di satu sisi Barat berkeberatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Rusia di Ukraina, tapi di lain sisi ada juga yang mengatakan bahwa di samping keberatan itu mereka juga ingin melihat bagaimana Putin betul-betul boleh dikatakan kebingungan sudah hampir setahun. Tadi seperti yang Adi katakan, dari tanggal 24 Februari tahun lalu, sekarang sudah menjelang 24 Februari tahun 2023, dan nampaknya masih belum ada tanda-tanda bahwa Rusia akan menang dalam apa yang mereka sebutkan sebagai operasi militer, tapi bukan peperangan. Jadi seakan-akan ini ada yang mengatakan, nah dulu rasain, dulu kamu menertawakan ketika Amerika babak belur di Vietnam, ya, tidak bisa menarik diri karena malu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kamu sendiri harus menghadapi semua ini. Nah, dan kelihatan bahwa Barat memang secara pelan-pelan terus seakan-akan memberikan kepada Ukraina kemampuan untuk bisa bertahan agar operasi militer dari Rusia ini berlangsung lebih lama lagi, tidak selesai dengan segera. Kita mengetahui sekarang Ukraina mengatakan kami minta persenjataan berat, termasuk tank. Padahal belakangan ini para ahli militer sudah mengatakan bahwa mungkin tank itu sudah tidak bisa lagi digunakan dalam peperangan modern. Karena apa? Karena tank itu mudah sekali dijebak. Misalnya kalau dibangun parit, ya, dibangun got begitu, itu sudah payah, tank itu tidak bisa melintas dan lain sebagainya. Dan juga banyak jembatan yang mungkin masih jembatan-jembatan yang dibangun sekian puluh tahun yang lalu yang barangkali tidak punya kemampuan untuk bisa menahankan berat sebuah tank. Ya, tank itu kan beratnya sangat luar biasa. Nah, sekarang Ukraina mengatakan kami perlu tank. Dengan tank kami bisa memberikan perlawanan yang lebih gigih terhadap Rusia. Tetapi masalahnya banyak tank di Eropa itu adalah buatan Jerman, ya, seperti yang dibeli oleh Indonesia.
tank yang buatan Jerman, dan itu untuk memberikan tank-tank tersebut kepada Ukraina kabarnya harus ada izin dari Jerman, karena kontrak jual beli dengan Jerman pada waktu itu mencakup syarat bahwa tank ini tidak bisa dipindah tangankan ke pihak kedua atau pihak ketiga tanpa ada izin dari pihak Jerman sendiri. Nah, nampaknya hanya Inggris yang bisa memberikan tank buatannya sendiri secara langsung kepada Ukraina. Sedangkan tank-tank yang dimiliki oleh sejumlah negara lain di Eropa kebanyakan dibeli dari Jerman. Polandia ingin sekali kalau tank-tank ini diberikan kepada Ukraina, karena dengan tank-tank ini kelihatan Ukraina mampu bukan saja untuk mempertahankan diri, tetapi juga untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah jatuh ke tangan Rusia. Jadi ini menarik sekali apa yang terjadi. Seakan-akan jadi kita masih terkenang juga bahwa memang setiap pertempuran, setiap peperangan yang terjadi itu merupakan ajang atau medan bagi negara-negara yang memprodusir alat senjata sebagai tempat semacam uji coba yang realistis. Jadi bukan hanya uji coba dalam keadaan damai, tapi uji coba dalam keadaan peperangan sesungguhnya. Jadi ini menarik kita lihat bahwa Amerika juga menginginkan agar negara-negara Eropa, karena lebih dekat kan kepada Ukraina, untuk memberikan tank-tank yang mereka miliki. Inggris sudah memberikan tank-tank seperti itu kepada Ukraina kabarnya. Dan banyak tank-tank yang ada di Ukraina juga masih memerlukan perbaikan. Dan ini sulit karena ilmu pengetahuan untuk memperbaiki tank itu barangkali tidak merata dimiliki oleh para ahli di Ukraina sendiri. Oke, selain persenjataan yang juga diminta dari Ukraina untuk mendukung Ukraina melawan Rusia, tapi ada juga isu di mana jangan sampai kemudian yang awalnya negara-negara Barat ini pro atau mendukung Ukraina, tapi tidak mendukung secara persenjataan, ini berakhir perang bukan lagi Ukraina sama Rusia, tapi NATO sama Rusia. Ini yang juga menjadi hal yang perlu ditakutkan juga sepertinya, Bang Nuim. Ya, kalau ini terjadi kan seperti dikatakan Vladimir Putin, ini berarti sudah perang nuklir. Dia sudah dari sejak kapan-kapan sudah mengatakan bahwa tidak akan katanya menahan diri kalau sampai memang ini masalahnya juga kena NATO juga. Jadi banyak juga yang di Barat yang mempersalahkan NATO. Kenapa begitu agresif? Kenapa begitu melakukan semacam rekrutmen? Negara yang baru keluar dari Uni Soviet langsung diajak masuk. Nah, sekarang Swedia dengan Finlandia. Nah, Rusia mengatakan ini Finlandia punya batas darat sejauh hampir 1.500 km dengan Rusia. Kalau Finlandia akhirnya memang jadi anggota NATO, Rusia harus memberikan sikap katanya untuk menghadapi kenyataan itu, karena berarti bahwa ada potensi bakal musuh di depan pintu kami. Jadi banyak juga yang mengatakan kenapa NATO harus begitu agresif dalam merekrut, dalam mencari anggota-anggota baru. Kalau saja ini tidak dilakukan oleh NATO, mungkin Rusia tidak akan masuk ke Ukraina. Tapi itu sebenarnya suatu hipotesa saja, kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kenyataannya memang begitu. Kenyataannya memang ada dalam tanda kutip pengeroyokan yang dilakukan oleh Barat terhadap Putin, terhadap Rusia. Sehingga Menteri Luar Negeri Rusia sekarang ini menuduh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, itu seperti Hitler saja katanya, ingin melakukan memperlebar kekuasaannya di mana-mana katanya dengan melakukan Holocaust dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengetahui bahwa negara-negara seperti Australia yang begitu jauh dari Ukraina juga tidak menahan diri untuk memberikan bantuan, bukan saja bantuan dalam bentuk persenjataan seperti kendaraan-kendaraan perang khusus buatan Australia, tetapi juga bantuan keuangan dan bantuan militer dalam bentuk pelatihan yang diberikan oleh tentara-tentara Australia yang sudah dikirimkan ke Inggris untuk melatih tentara Ukraina. Jadi Australia pun yang terletak begitu jauh dari Eropa, dari Ukraina, juga tidak ketinggalan ya, karena merupakan bagian dari persekutuan negara-negara Barat, walaupun Australia bukan anggota NATO. Iya, Bang Nuim, Lavrov, ini Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa sebenarnya tujuan operasi militer akan diselesaikan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini sudah terjawab. Kalau misalkan kita bertanya kapan akan selesai gitu kan. Selain menghilangkan ancaman terhadap keamanan Rusia, tujuannya termasuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina serta perlindungan penduduk di Donbas. Kita tahu bahwa Rusia ini berbatasan langsung dengan Donetsk
sama kemudian dengan Luhansk yang kemudian mereka melakukan referendum dengan 2 kota lainnya dan kemudian di bulan September kalau nggak salah 2022 mereka setuju untuk merapat ke Rusia dan kemudian Rusia ini pada akhirnya menganeksasi 4 wilayah ini. Ini lumayan loh Bang. Empat wilayah ini cukup luas, ada sekitar 15% luas Ukraina, Bang. Ini seluas Portugal. Ini mungkin menjadi potensi dan ya kalau saya berpikir secara bukan siapa-siapa, saya merasa bahwa sebenarnya Rusia juga memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dalam negerinya. Kalau 2 wilayah ini tetap di Ukraina, sementara Ukraina ini masuk ke NATO, masa depan Rusia ini jadi terancam seperti itu, Bang. Dan mungkin saja ini menjadi salah satu strategi dari Rusia untuk tetap menjadi sebuah negara yang cukup berdaulat tanpa kemudian merasa takut akan ada serangan dari NATO, apalagi Ukraina ini cukup progresif, cukup militan untuk bisa mencari dukungan dari NATO untuk bisa melawan Rusia seperti itu, Bang. Cukup dipahamikah narasi-narasi ini? Ya betul, tetapi Ukraina juga sekarang melihat negerinya, ya bukan lagi negaranya, tapi negerinya begitu porak-poranda, berbagai tempat tinggal yang hancur, berbagai sarana prasarana yang porak-poranda, centang perenang dan lain sebagainya, dan kelihatan ini menarik sekali sebenarnya. Jadi selama ini kita mengetahui Ukraina itu boleh dikatakan betul-betul berkiblat ke barat lah, terutama ke Amerika dan juga seperti Zelensky pergi ke Amerika lalu menyampaikan pidato di depan sidang gabungan Kongres Amerika dan lain sebagainya. Sekarang Zelensky mengirim surat kepada Xi Jinping, meminta supaya Xi Jinping ini berusahalah bagaimana caranya supaya Xi Jinping ini bisa barangkali membujuk Rusia, karena sekarang sudah mulai disadari oleh Zelensky sendiri, oleh Ukraina, bahwa segala kekuatan NATO dan lain sebagainya nampaknya belum begitu mampu untuk menyadarkan Rusia agar melakukan perundingan dengan Ukraina. Barangkali kalau ada bisikan dari Xi Jinping, mungkin Rusia akan mendengarkannya. Karena kita mengetahui kedekatan antara Rusia dengan Tiongkok memang sangat luar biasa. Yeah. Tetapi Tiongkok seperti kita katakan sebelumnya, tidak begitu 100% juga sebenarnya menyetujui apa yang dilakukan oleh Xi Jinping, walaupun dimaksudkan oleh Putin, walaupun Xi Jinping sendiri sebenarnya punya semacam Ukrainanya sendiri, yaitu Taiwan. Dan sekarang Zelensky meminta kepada Xi Jinping supaya bagaimana karena kedekatan hubungan antara Tiongkok dengan Rusia, supaya barangkali Xi Jinping membisikkan kepada Putin, sudahlah, kamu sudah menunjukkan bukti tentang kemarahan kamu terhadap Ukraina dan lain sebagainya. Ini sudah waktunya, maka bersikaplah sebagai seorang negarawan, mulailah melakukan pembicaraan. Kita menunggu apakah Zelensky juga akan menghubungi Narendra Modi dari India. Karena Modi juga nampaknya dalam hal ini tidak mau 100% mengutuk Rusia. Apakah dia juga akan meminta kepada Narendra Modi supaya menghubungi Putin, supaya atau menasihati Putin bahwa sudah selesai, kamu sudah menunjukkan kemarahan kamu, sudah melampiaskan keberangan kamu dan lain sebagainya. Sekarang sudah waktunya untuk berbicara, untuk berunding. Ini menarik perkembangan ini dan kita lihat apakah ada kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Zelensky. Pertama memberikan surat di Davos kepada seorang pejabat dari Tiongkok untuk disampaikan kepada Xi Jinping, dan kita melihat sebab Xi Jinping sendiri pun sekarang ini punya masalah dengan COVID dan lain sebagainya yang begitu merajalela, terutama di daerah-daerah pedesaan di Tiongkok. Apakah Xi Jinping sekarang ini akan maju ke katakanlah gelanggang internasional untuk menjadi juru damai? Ini sesuatu yang barangkali perlu kita perhatikan, kita ikuti dengan seksama dan dengan penuh perhatian dan penuh keingintahuan. Apakah memang Tiongkok bisa berperan sebagai dalam tanda kutip juru damai di gelanggang internasional. Betul. Bang Nuim, satu pertanyaan terakhir sebelum kita usaikan di segmen ini. Tadi di akhir segmen sebelumnya saya sempat menanyakan bahwa setelah hampir 1 tahun ini perang Rusia dan Ukraina berjalan, kemudian juga Rusia sudah mulai memobilisasi, tapi sementara di sisi lain merasa Rusia ini perekonomiannya sudah cukup stabil. Tapi apakah ada tanda-tanda bahwa sebenarnya Rusia pun juga mengalami kesalahan taktik
taktis, kesalahan strategi, bahwa yang dibikinnya perang ini cukup sebentar saja, 2-3 bulan, tapi ini sudah hampir 1 bulan, dan ini amat sangat menguras perekonomian mereka. Dari segi ekonomi, apakah Rusia masih bisa bertahan secara ekonomi, Bang Nuim? Sementara mereka juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup luar biasa. Ya, itu dia. Karena sumber alam yang sangat luar biasa itu yang ini sangat diperlukan oleh berbagai negara, ya, bukan hanya dalam soal energi, ya, minyak, gas dan lain sebagainya, tapi juga dalam gandum dan lain sebagainya. Memang dikatakan Rusia ini tidaklah terlalu makmur, tetapi dengan adanya sumber alam yang ditemukan seperti gas dan minyak, maka negara itu boleh dikatakan ya cukup lega. Nah, sekarang ini kejadian dengan masalah Ukraina ini, apakah ini nanti akan menjadi salah satu penyebab keruntuhan perekonomian Rusia? Ya, harus kita tunggu tanggal mainnya. Untuk sementara ini kelihatannya tidak begitu diperlukan. Walaupun Rusia sangat marah karena adanya sanksi, sangat marah karena adanya penetapan atau pembatasan harga minyaknya dan lain sebagainya. Ini membuat Rusia betul-betul sangat sakit hati. Tetapi kita melihat dalam hal ini, Adi, yang menarik, kenapa Jerman seakan masih tetap malu-malu. Jadi Menteri Pertahanannya baru saja mengundurkan diri. Kenapa Jerman ini masih agak malu-malu dalam memberikan dukungan kepada Ukraina? Apakah karena Jerman juga merasa bahwa di satu sisi dia juga memerlukan Rusia karena Rusia menjadi pemasok dari energi atau dari minyak dan gas alamnya? Ini sesuatu yang menarik sekali. Jadi kelihatan bahwa Eropa ini, karena boleh dikatakan perekonomian di Eropa yang paling kuat itu adalah perekonomian Jerman. Kalau Jerman kelihatan masih tetap malu-malu bahwa Jerman itu seakan-akan memang betul sangat bergantung kepada Rusia, ini adalah suatu faktor yang barangkali akan menyebabkan NATO sendiri secara keseluruhan harus mempertimbangkan apakah mereka akan terus-menerus memberikan bantuan atau dukungan kepada Ukraina, ataukah mereka akan mencari jalan lain untuk barangkali juga menghubungi Xi Jinping untuk mengatakan kamu barangkali yang paling mampu untuk meyakinkan Putin supaya tidak lagi meneruskan operasi militer di Ukraina ini. Ya, tentunya dengan kompromi, ya tidak selamanya kompromi itu akan menyenangkan, akan membahagiakan, akan melegakan semua pihak. Tapi ya kompromi itu begitulah, tarik ulur kata orang kita. Jadi itu barangkali yang harus dilakukan. Iya, yang jelas tadi Bang Nui mengatakan bahwa ada sedikit malu-malu antara Jerman untuk membantu Ukraina. Ini yang jelas bahwa apakah sikap malu-malu dan sikap bimbang Jerman ini akan ditentukan atau diputuskan besok, karena memang besok ini di hari Jumat, Bang Nuim, tanggal 20 Januari 2023, Sekutu Barat akan bertemu di Pangkalan Udara Amerika Serikat di Jerman besok, Bang, untuk menawarkan lebih banyak senjata Ukraina. Ini kita tunggu, apakah nanti besok itu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas, Bang Nuim, ini ada dari 10, tadi saya sempat menyampaikan atau menyebut bahwa dari 10 poin yang direkomendasikan oleh Zelensky untuk perdamaian di dua negara ini, hanya ada 1 poin yang sebenarnya menjadi pemberat dari langkah damai antara Rusia dan Ukraina ini terkait dengan 4 wilayah ini. Tapi yang jelas kalau kita ketahui bahwa bersama 4 wilayah ini sebenarnya memiliki histori yang cukup lama dan menempel dengan Rusia sudah cukup lama. Kita akan bahasnya, Bang Nuim, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Jerman akan mengizinkan tank Leopard dikirim ke Ukraina untuk melawan Rusia jika Amerika Serikat setuju untuk mengirimkan tanknya sendiri. Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menekankan ketentuan itu beberapa kali dalam beberapa hari terakhir secara tertutup. Ini merupakan sumber di pemerintah Jerman kepada Reuters yang berbicara tanpa menyebut nama. Sementara Sekutu Barat akan bertemu di Pangkalan Udara Amerika Serikat di Jerman pada hari Jumat besok 20 Januari 2023 untuk menawarkan lebih banyak senjata ke Ukraina. Bang, masa depannya gimana nih, Bang? Jadinya, Bang, apakah ini tendensi atau tanda-tanda bahwa NATO ini mulai bersepakat untuk bisa membantu Ukraina? Karena sejak lama memang Zelensky amat sangat minta bantuan NATO, dalam hal ini anggota-anggota NATO yang pro kepada Ukraina. Tapi sejauh ini tadi kan mengatakan, Bang Nui mengatakan bahwa Jerman sendiri masih malu-malu untuk bantu Ukraina. Tapi untuk besok gimana, Bang? Ya, ini pertemuan semacam Davosnya ini, dan
tentunya Rusia tidak diundang ke Munchen kalau tidak salah pertemuan tersebut. Nah, ini kelihatan bahwa di satu sisi memang NATO ingin agak memperpanjang terus untuk betul-betul menguras habis-habisan semangat, tenaga, dan juga barangkali materi dari Rusia sendiri. Untuk memberikan pelajaran barangkali kepada Rusia, berikan pelajaran kepada negara lain, termasuk barangkali kepada Tiongkok, hati-hati sebelum melakukan suatu, dalam tanda kutip, operasi militer. Ya, seperti misalnya Tiongkok ke Taiwan. Tapi di sisi lain, mereka juga melihat keporak-porandaan yang telah terjadi ini bagaimana nanti akhirnya untuk melakukan pembangunan kembali. Kan pernah terjadi di misalnya di Lebanon, di Beirut juga pernah terjadi keporak-porandaan seperti itu, tapi kemudian dibangun kembali dengan bantuan Arab Saudi miliaran dolar dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi ini kesempatan juga bagi NATO untuk ikut mencoba senjata-senjata baru mereka, ya, kemampuan-kemampuan militer mereka. Di satu sisi ini juga nampaknya Ukraina ini juga dijadikan semacam ajang boleh dikatakan uji coba senjata-senjata dari ya betul, dan betul bagi Amerika memang sudah sejak lama apa yang disebutkan the proxy war, yaitu perang tapi orang lain yang melancarkannya, yang melakukannya, yang melakoninya. Amerika berada di belakang untuk melihat bagaimana nanti kemudian senjata-senjata Amerika dipakai untuk melihat bagaimana kemampuan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan Amerika juga sudah memberikan Patriot, misalnya peluru kendali Patriot dan lain sebagainya, melihat karena ini terkenal sekali peluru kendali yang bisa mencegah peluru kendali lain dan lain sebagainya. Sehingga semua ini sebenarnya adalah suatu, ya mau dikatakan permainan barangkali tidak bisa ya, karena terlalu tragis kan. Begitu banyak korban yang sudah jatuh. Misalnya ini baru saja helikopter Ukraina jatuh ya, karena ya ada yang mengatakan mungkin terbang terlalu rendah untuk menghindari serangan atau tembakan dari pihak Rusia. Ada yang mengatakan mungkin itu adalah sabot, bahwa mungkin teroris Rusia, ini mereka menyebutkan teroris, mungkin teroris Rusia sudah masuk ke Ukraina dan mereka yang melakukan penembakan terhadap pesawat helikopter yang membawa seorang menteri yang dari Ukraina dan lain sebagainya. Jadi kelihatan dalam hal ini terlalu banyak sisi-sisi yang bisa dibicarakan. Karena kita melihat juga bagi Rusia barangkali ini sakit sekali, betul. Ini sakit hati Rusia melihat bagaimana Polandia yang dahulu merupakan salah satu dari unsur yang disebutkan sebagai Uni Soviet sekarang begitu gigih anti Rusia. Kita melihat Lithuania, kita melihat banyak negara-negara yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet yang sekarang seakan-akan bahkan memusuhi induk Uni Soviet itu. Siapa induk Uni Soviet? Ya Rusia. Tapi memang ketika masih di sekian puluh tahun yang lalu, ketika waktu itu Uni Soviet misalnya tahun 1956 masuk ke Hongaria. Jadi banyak kelakar di situ. Orang bertanya kepada orang Hongaria, ini Rusia ini saudara atau sahabat atau saudara? Oh, saudara katanya. Rusia ini saudara kami. Kalau sahabat kami bisa pilih, gitu. Saudara kami nggak bisa pilih. Nah itu jadi sekarang ini yang pernah menjadi saudara-saudara Rusia itu bahkan sekarang ini kembali seakan-akan durhaka terhadap Rusia. Kalau dahulu mereka merupakan bagian dari Uni Soviet yang dipimpin oleh Rusia. Nah sekarang ini mereka sudah mulai merasakan bahwa benar tindakan mereka untuk betul-betul keluar dari Uni Soviet pada waktu itu. Ketika Uni Soviet bubar, memang mereka betul-betul merasa lega dan lain sebagainya. Tetapi kelegaan itu nampaknya tidak bisa berlangsung lama, karena kita lihat sekarang ini Putin mengatakan Ukraina itu secara kesejarahan adalah wilayah Uni Soviet sebenarnya, wilayah Rusia dan lain sebagainya. Jadi dia mulai mengklaim kembali semua ini. Nah ini yang tidak masuk di akal terjadi di abad ke-21 setelah terjadi perang Bosnia yang sangat memalukan Eropa, karena itu terjadi di Eropa. Perang Bosnia itu tidak begitu banyak mendapatkan barangkali sorotan. Tapi di situ kita juga melihat waktu itu Pak Harto pergi ke Bosnia dengan gagah perkasa, begitu beraninya ke Bosnia dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang memalukan bagi Eropa. Nah sekarang ini terjadi lagi di Ukraina. Jadi Eropa pun berpikir, wah ini selama ini kita menganggap diri kita yang paling berbudaya, paling punya etika, paling beradab, punya peradaban yang luar biasa. Tahu-tahu inilah yang terjadi di tengah-tengah Eropa sekarang ini. Bisa biarkan
biarpun mereka mengatakan ya Rusia itu dari dahulu tidak bisa dikatakan bagian dari Eropa karena Rusia itu agak beda dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ini semua menyangkut Eropa juga. Betul. Dan kita juga paham betul bahwa sebenarnya ketika Rusia bubar di tahun 1991, Bang Nuim, betul ya? Itu kemudian ada sisa jejak-jejak Rusia dan juga ideologi dan juga pemahaman dari dua wilayah ini seperti Donetsk dan Luhansk ini juga sebenarnya lebih mirip ke Rusia, tapi kemudian kenapa bisa masuk ke Ukraina ya Bang, kali itu Bang? Nah, itu dia kan karena terjadi 2014 itu boleh dikatakan perang Crimea yang terjadi lagi dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dipisahkan dari, boleh dikatakan bagian dari perkembangan sejarah di masa lalu ya. Mungkin tidak begitu jelas dan tidak begitu pasti pembagiannya, dan ini yang terjadi sekarang ini. Kembali Putin mengatakan ya secara kesejarahan ini wilayah kami ini, seperti barangkali juga Tiongkok ya, Xi Jinping mengatakan ini Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, walaupun Taiwan itu kan dulunya Formosa, tapi tidak boleh lagi dipakai perkataan Formosa, dan Formosa itu kabarnya secara antropologis itu penduduknya dulu sebenarnya dari boleh dikatakan kelompok Melayu. Jadi itu cerita lain lah, nanti kapan-kapan kita bicarakan. Jadi nampaknya apa yang terjadi sekarang ini adalah seperti yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa keamanan itu hanya tergantung kepada kemauan atau kepada sikap suatu pemimpin. Dia bisa saja merusak keamanan itu. Satu pemimpin sebuah negara itu bisa merusak keamanan, ketentraman, kedamaian, dan lain sebagainya, kalau dia sekiranya kadang-kadang mencari alasan untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam negerinya sendiri dengan melakukan petualangan ke luar negeri. Mungkin Putin punya masalah di dalam negeri yang barangkali untuk mengalihkan perhatian, dia harus melakukan sesuatu seperti yang dilakukannya terhadap Ukraina. Oke. Bang Nuim, terakhir, apa sih sebenarnya yang memberatkan Zelensky untuk melepaskan 4 wilayah yang sebenarnya secara referendum 4 wilayah itu, bahkan 98% suara masyarakat di 4 wilayah itu lebih memilih untuk bergabung dengan Rusia. Padahal kalau dari segi historis ini merupakan wilayah, ya jangankan 4-2 saja sudah merupakan wilayah yang memiliki historis atau dari ideologi warganya sendiri lebih ingin merapat ke Rusia ketimbang ke Ukraina, Bang Nuim. Ya, bayangkan tetangga kita itu macam duri dalam daging. Itu kan Ukraina, tahu-tahu di situ katanya bukan. Ya ini memang sebagian ini kamu punya. Ini kan tidak bisa diterima seperti itu. Sebuah negara seperti Ukraina susah untuk menerima seperti itu. Kita lihat saja sekarang ini di Inggris misalnya. Inggris ini ingin, misalnya Skotlandia itu ingin untuk memisahkan diri dan lain sebagainya. Tapi Inggris juga mengatakan tidak bisa, dicari macam-macam cara agar jangan sampai Skotlandia itu berpisah dari apa yang disebutkan sebagai kerajaan bersatu United Kingdom atau Britania Raya, dan termasuk di dalamnya. Misalnya Irlandia Utara. Itu sebenarnya bukan daerah Inggris, tetapi bagi Inggris itu sudah merupakan bagian dari dirinya, dan bagi Irlandia Selatan ini sebetulnya mengganggu sekali. Kenapa mesti terbagi 2 dan lain sebagainya. Maka Inggris sendiri pun tidak begitu merasa seret kalau sekiranya Skotlandia sampai memisahkan diri. Jadi sama dengan Ukraina, dengan Zelensky. Dia juga ingin merupakan suatu kesatuan, ini kan suatu daerah yang sama. Kenapa mesti dibagi-bagi dengan masyarakat lain? Karena hanya bahwa di tempat itu banyak orang-orang yang dalam tanda kutip bukan keturunan Ukraina. Mereka adalah keturunan Rusia. Kalau Rusia mengatakan kalian semua sebenarnya keturunan kami. Jadi kacau balau. Singkat saja Bang Nuim, mudah-mudahan kita, bukannya kita sih, kedua negara ini, kedua pemimpin negara ini bisa melunak, entah itu Rusia atau Ukraina yang ya sudahlah 4 wilayah ini saya kasih kembali ke Rusia, atau mungkin Rusia ya sudahlah 4 wilayah ini masuk ke Ukraina gitu. Kita tinggal nunggu siapa yang paling melunak di kedepannya, karena memang sudah hampir 1 tahun perang Rusia-Ukraina ini terus berlangsung, dan pada akhirnya ini melibatkan banyak negara, pengaruhnya juga tidak hanya dalam negeri kedua negara tersebut, tapi juga berimbas kepada negara-negara lain. Bang Nuim, kira-kira siapa yang paling pada akhirnya lunak? Singkat saja Bang, sebelum kita mengakhiri segmen ini Bang.
Sulit. Yang bagaimana pertanyaan? Ya, siapa yang pada akhirnya akan melunak dengan 10 rekomendasi ini? Karena masing-masing dari yang 10 ini, satu yang paling sulit dan alot ini adalah bagaimana kemudian memindahkan atau kemudian menyerahkan 4 wilayah ini. Ya, yang paling harus lunak itu ya sebenarnya adalah Putin sendiri yang bisa menghentikan, tapi itu kan akan sangat memalukan. Oleh sebab itu Zelensky barangkali mengatakan, sudahlah, ambillah itu yang 4 asal kami bisa betul-betul tenang dan damai. Ya. Baik. Kita tinggal tunggu saja Bang Nuim, siapa yang akan melunak pada akhirnya, apakah Putin dan Zelensky di Ukraina yang kemudian mudah-mudahan saja bisa mengakhiri perang yang sudah hampir berlangsung selama 1 tahun ini, yang jelas di tanggal 24 Februari 2022, tinggal 1 bulan lagi ya, dari Januari ini ke bulan Februari. Betul. Terima kasih Bang Nuim untuk Morning Session with Nuim Hayat untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 19 Januari 2023. Kita mungkin akan bisa bertemu kembali di hari Selasa, tentunya dengan topik yang juga tidak kalah menarik dengan topik hari ini, Bang Nuim. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim, sehat-sehat selalu di Melbourne. Sama-sama. Baik.